Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonvert poligon ke poin, dan nanti di bagian akhir juga ada cara kebalikannya, yaitu mengkonvert poin ke poligon. Setelah teman-teman buka project, pilih menu vektor, terus geometry tool, lalu silakan teman-teman pilih extract vertex. Oke, lalu di sini kita atur dulu parameternya. Oke, silakan teman-teman atur input parameternya di yang poligon ya, layer yang jenis poligon. Lalu vertexnya kita mau simpan seperti apa, bisa yang temporary file untuk sementara, atau save file, atau mau disimpan ke dalam bentuk geopackage dan database table. Sekarang kita akan contohkan ke save file dalam format SHP saja. Jadi ada berbagai macam format output nanti ya, kita akan cobakan dalam bentuk SHP atau save file. Silakan isi file name-nya untuk output hasil dari extract vertex ya. Jadi kita rubah poligon ke point. Terus tipe filenya juga jangan lupa dipilih. Untuk video ini kita contohkan dalam format SHP atau save file. Kalau sudah, silakan teman-teman run ya. Jadi biarkan algoritmanya berjalan, loading algoritmanya. Setelah itu silakan di close. Nah, jadi ini dia hasil dari convert poligon ke point atau titik ya. Jadi setiap poligon atau titik yang kita klik vektornya waktu kita bikin poligon itu berubah menjadi poin atau titik setelah di convert. Nah, kalau kita cek atribut tabelnya, ini banyak ini datanya, karena itu terdiri dari titik-titik ya, bahkan sampai ribuan. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk convert poin atau titik ke poligon. Di video kali ini saya sudah menyiapkan data dalam bentuk CSV ya, yang bisa kita buat di Excel. Terdiri dari data titik koordinat, latitude dan longitude, serta ada tambahan 2 kolom lagi, yaitu order dan group. Grup di sini bisa kita artikan kelompok poligon yang akan kita buat nantinya. Untuk di contoh kali ini ada 8 nilai X dan Y atau latitude dan longitude ya. Jadi kita bagi 2 grup atau 2 kelompok poligon saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu selanjutnya ada kolom order ya. Jadi kolom order itu artinya adalah urutan titik dalam satu grup poligon. Contohnya untuk X, Y atau latitude dan longitude pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berurutan di kelompok 1. Begitu juga di kelompok 2, 3 dan seterusnya ya, kalau poligonnya lebih dari 2 misalnya. Jadi ini artinya adalah di tabel ini ada 2 poligon nanti hasilnya, dengan satu poligon itu terdiri dari 4 titik ya. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Menjadikan poin atau titik ke poligon itu nggak bisa langsung ya, tidak bisa langsung. Jadi kita harus convert poin itu dulu ke dalam bentuk path atau dalam bentuk line ya, jalan. Jadi convert point to path dulu dengan memanfaatkan yang ada di toolbox ya. Jadi fungsi yang ada di toolbox. Sebelumnya silakan tambahkan dulu add layer, pilih add delimited text layer untuk menambahkan CSV ke dalam Quantum GIS. Lalu cari filenya yang tipenya CSV tadi. Oke, ini dia contoh file CSV kita yang kita buat pakai Excel tadi ya. Artinya adalah kita menambahkan file CSV atau TXT ke dalam Quantum GIS. Jadi nanti ada hasilnya berupa titik-titik ya, atau poin. Oke, untuk file formatnya ganti dengan CSV. Terus kita geometrinya silakan diatur
Atur poin koordinatnya untuk X field-nya, nilai X-nya pilih yang longitude, untuk Y-nya, untuk Y field silakan pilih yang latitude. Terus silakan teman-teman atur sistem koordinatnya ya, CRS koordinatnya sesuaikan dengan projectnya atau sesuaikan dengan base mapnya. Atau teman-teman bisa pakai di projectnya koordinat CRS standar di GIS 4326 itu WGS 84 ya. Nah, ini dia file CSV atau TXT yang kita import ke dalam Quantum GIS ya. Poinnya ya titik-titik, ada 8 titik di sini. Sekarang saya akan tambahkan base mapnya atau peta dasar. Oke, ini dia ada 8 titik. Kita akan coba convert ke pad dulu, point to pad dulu sebelum kita convert ke polygon. Oke, kita manfaatkan toolbox ini, contohnya yang ada di bagian kanan layar. Silakan teman-teman cari di bagian toolbox point to pad atau dengan cara mengetikkan di kolom search ya, point to pad. Fungsinya adalah untuk mengkonvert titik-titik ini menjadi pad dulu sebelum dikonvert lagi menjadi polygon. Ya, fungsi ini bisa teman-teman pakai contohnya melakukan pengukuran lahan misalnya. Jadi di tiap sudut lahannya kita cari titik koordinatnya dulu baru dikonvert ke dalam bentuk polygon. Oke, jadi silakan teman-teman atur parameternya, input layernya silakan pilih yang jenis poin ya yang akan kita convert. Terus silakan atur order dan grupnya ya, order field ya dengan nama order tadi dan grupnya dengan nama group field. Untuk date formatnya untuk di video ini tidak kami isi ya, jadi opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Lalu kita atur output dari padnya. Mau kita simpan dalam bentuk temporary atau save to file misalnya dalam bentuk SHP atau dalam bentuk GeoPackage, bisa juga ke dalam bentuk database tabel. Untuk video kali ini juga lagi-lagi kita pakai outputnya dalam bentuk SHP atau save file. Jadi silakan isi file name-nya dan pilih tipe yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini adalah kita pakai SHP. Jika semua parameternya sudah diatur, teman-teman tinggal run dan nanti algoritma Quantum GIS-nya akan jalan. Lalu setelah itu silakan di close dan akan terlihat hasil dari point to pad-nya. Jadi berupa garis seperti pad atau line ya, garis. Ya, sekarang formatnya masih berupa garis ya, belum dalam bentuk polygon. Karena kalau polygon itu harusnya semuanya tertutup ya, semua titiknya saling terhubung ya, titik A nya terhubung lagi dengan titik D misalnya kalau ada 4 titik. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan convert pad ini atau line ini ke dalam bentuk polygon. Teman-teman pilih vektor, terus geometry tool, pilih bagian line to polygon ya. Oke, sekarang kita atur parameternya. Jadi input layernya adalah yang jenisnya pad atau garis tadi ya, hasil dari convert dari point tadi. Setelah itu silakan teman-teman atur juga output polygonnya mau disimpan di mana dan tipe filenya apa. Di contoh ini kita akan pakai lagi yang tipe file SHP atau shape file. Ya, kalau parameternya sudah diatur, silakan teman-teman run, nanti algoritma Quantum GIS-nya akan jalan dan mengubah dari pad atau line menjadi polygon. Jadi tadi ada langkahnya dari point dikonvert dulu ke pad atau line, terus dikonvert lagi menjadi polygon. Ya, sekarang kita cek atribut tabelnya. Ya, ini ada grup ya, ada grup 1 dan grup 2 sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Ada 2 grup.
Terlihat di situ ada titik mulai dan titik berakhir, yaitu titik 1 sebagai permulaan dan titik 4 sebagai akhir. Jadi semua titik 1 dan 4 juga saling berhubungan sehingga membentuk poligon. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.